Halo semua, hari ini kita akan sama-sama mencari tahu cara penyetaraan redoks secara bilangan oksidasi. Tetapi ini khususnya bersifat asam ya. Jadi sebenarnya di dalam redoks itu ada yang namanya bersifat asam dan basa. Tapi saya ingin menghitung penyetaraan redoksnya bersifat asam saja. Sebenarnya langkah-langkahnya sama dari asam maupun basa, tapi saya ingin yang asamnya terlebih dahulu. Jadi tujuan untuk penyetaraan redoks ini adalah untuk memastikan hukum kekekalan massa dan muatan yang sama. Itu tujuan dari penyetaraan redoks. Tetapi untuk langkah-langkah ini kita hanya mengetahui penyetaraan redoksnya saja. Yaitu apa? Yaitu memastikan muatan dan jumlah atom dari ruas kiri dan ruas kanan itu harus setara atau sama, seperti itu. Nah, kita hanya menyediakan selembar kertas dan sebuah pulpen di sini dengan langkah-langkahnya, yaitu pertama ada hubungkan atom-atom yang biloksnya berubah. Jadi nanti ada suatu reaksi kimia, kita harus menghubungkan atom-atomnya yang biloksnya berubah. Biasanya terdapat atom-atom dengan unsur bebas atau lain-lain, nanti ada seperti ciri-cirinya di contoh soalnya. Lalu di nomor 2, menyamakan jumlah atom dengan menambahkan koefisien jika tidak sama. Jadi langkah yang kedua ini bersifat opsional. Jika atomnya itu sudah sama, jadi tidak perlu menambahkan koefisiennya lagi. Nah, jika memang tidak sama, kita harus menambahkan koefisien dari atomnya. Lalu langkah yang ketiga yaitu hitung biloksnya. Yang 4, mencari selisih dari biloksnya. Dan 5, menentukan KPK dari kedua selisih. Langkah ke-6 yaitu samakan muatan kiri dan kanan. Jadi muatan kiri dan kanan itu kita jika bersifat asam dengan menambahkan H plusnya. Jika dia bersifat basa menambahkan OH min. Jadi itu saja yang membedakan. Nah, yang langkah ke-7 yaitu menyamakan atom H dengan menambahkan H2O. Seperti itu langkah-langkahnya, dan langsung kita bagaimana cara menyetarakannya, kita langsung ke contoh soalnya. Nah, jadi di sini ada sebuah reaksi redoks ya. Contoh soalnya yaitu ada CuS ditambah NO3- direaksikan menjadi Cu plus 2 ditambah S tambah NO. Nah, tadi yang seperti yang tadi, langkah pertama yaitu hubungkan atom-atom yang biloksnya berubah. Yaitu dengan bagaimana? Nah, jadi ada ciri-cirinya jika biloksnya berubah, yaitu unsur bebas atau molekul unsur atau ion unsur, maksudnya tuh yang sendirian gitu, kayak misalkan contohnya ini S ya kan. Di sini S atomnya sendirian. Jadi kita hubungkan saja CuS-nya, S-nya saja tapi ya, dari CuS di S-nya ke S ini kita hubungkan. Lalu ada lagi ini kan O. O ini bukan termasuk karena tadi kan ada juga ciri-cirinya yaitu H O golongan 1 golongan 2A kan, itu kan bukan kan. Berarti di sini ada O. Ini kita tidak perlu hitung. Tidak perlu kita hubungkan atom-atomnya. Kayak dari sini kan NO3, O-nya ada di sini, NO-nya. O-nya itu tidak perlu dihubungkan, berarti kita langsung ke N-nya aja. Kenapa enggak Cu-nya aja, kan sini Cu-nya sendirian. Nanti kita bahas ya di langkah ketiga dihitung biloksnya. Kita ini kan saja hubungkan. Nah, ini sudah dihubungkan nih dari langkah pertama. Nah, langkah keduanya gimana? Kita menyamakan jumlah atom dengan menambahkan koefisien jika tidak sama. Tadi kan nomor 2 bersifatnya opsional. Kita cari tahu dulu nih jumlah atomnya di sini. Ada yang sama nggak? Ada yang tidak sama nggak? Dari Cu-nya dulu. Cu-nya 1 di kiri, di kanannya Cu-nya juga 1, berarti udah sama. S-nya 1, di kanan S-nya juga 1, berarti sama. N-nya 1, terus N-nya di sini juga 1, berarti sama udah semua ya, dari Cu, S, N dan N sini juga sama semua. Kenapa enggak? Oh, ini kan O-nya beda nih, O3, sini O-nya 1. Karena di sini kan yang seperti yang di langkah pertama itu ada ciri-cirinya kan, yang H, O dan golongan 1 golongan 2, ini kan O, jadi ini kita abaikan dulu. Jadi yang kita harus fokusnya ke
CUSN sama sini juga CUSN nya gitu. Nah langkah keduanya berarti tidak ada, berarti ini kan bersifat opsional juga karena di sini juga sama. Kita langsung ke langkah ketiga, hitung bilogsnya. Oke, di sini masuk ke langkah ketiganya yaitu hitung dari bilogsnya. Kita mengetahui dulu dari bilogs si CU sama S ini senyawa kan. Kalau senyawa kita harus sama dengankan dengan 0. Sama dengankan dengan 0, oke. Karena sini kan gak ada muatannya, beda dengan kayak NO3 min. Berarti ini kan muatannya min 1. Kita bahas yang ini dulu. Ini sama dengan 0. Nah, karena S itu biasanya min 2. Jadi min 2 harus dengan apa, tambah berapa atau berapa yang sama dengan 0. Berarti di sini masuk akal jika ini plus 2 ya. Berarti ini plus 2 sama min 2 ya sama dengan 0. Berarti di sini sudah diketahui bilogs dari CUS-nya. CU-nya plus 2, S-nya min 2. Oke, bilogsnya sudah diketahui. Kita langsung masuk ke NO3-nya. NO3-nya ini harus sama dengan min 1 karena kan ada minnya kan. Minnya cuma ada satu doang. Sudah diketahui sama dengan min 1. Oksigennya kita hitung bilogsnya. Karena bilogs dari O itu biasanya atau umumnya itu min 2. Min 2. Gitu, min 2. Nah, min 2 kali 3. Karena O nya kan ada 3 kan. Berarti kita kalikan dengan 3. Berapa? Berarti min 6. Min 6. Nah, berapa dengan min 6 yang hasilnya min 1? Berarti di sini 5 kan. Plus 5. Berarti sama dengan min 1 gitu. Bilogs dari N nya plus 5. Lalu kita langsung masuk ke ruas yang kanan. Sini sama dengan plus 2 karena muatannya plus 2 kan. Berarti kita sama dengankan dulu dengan plus 2. CU nya berarti udah kan ini unsur bebas kan. Berarti CU nya ini sama dengan muatannya dari bilogsnya itu. Jadi bilogs sama dengan muatannya. Berarti apa bilogsnya? Bilogsnya berarti plus 2 gitu. Nah, dari S nya ini atom sendirian. Jika unsur bebas, S nya itu berarti sama dengan 0. Berarti ini bilogsnya berapa ya? 0 gitu doang. Nah, langsung masuk ke NO nya. NO nya ini karena nggak ada muatannya, berarti kita harus sama dengankan dengan 0 sini. Sama dengan 0. Ini kan senyawa ya, beda ya, atomnya ada N sama O. O nya ini umumnya min 2, kita tulis min 2, kan O nya juga nggak ada. Jadi min 2 aja langsung turunin, dan N nya berapa yang dengan min 2 yang hasilnya 0, berarti ini plus 2. Plus 2. Udah diketahui dari hitung bilogsnya. Kita langsung masuk ke langkah keempat, yaitu mencari selisih dari bilogsnya. Lalu kita masuk ke langkah keempat, yaitu mencari selisih dari bilogsnya. Bilogs yang mana sih yang mau kita cari selisihnya? Dari yang kita tandain ini, yang kita hubungkan. Di sini kita ketahui S-nya itu min 2 dan di sini S-nya 0. Selisihnya berapa dari min 2 ke 0? Berarti 2. Kita tulis dulu di sini 2. Oke. Nah, di sini ada hubungannya juga. Di sini ada NO3 dan NO dari N-nya ya. N-nya yang dihubungkan. Di sini ada plus 5 dan di kanan ada plus 2. Selisihnya berapa dari plus 5 dengan plus 2? Yaitu 3. Kita tulis di sini 3. Kita sudah mengetahui selisihnya. Kita harus masuk ke langkah berikutnya yang kelima, yaitu menentukan KPK dari kedua selisih. Oke, kita masuk ke langkah kelimanya, yaitu kan menentukan KPK dari kedua selisih. Nah, di sini saya sudah tulis yaitu KPK dari 2 kan sama KPK 3 ini kedua selisihnya ya. Nah, kita kilas balik ke pelajaran SD ya, dari KPK dan FPB. Maksudnya ini kan kelipatan terkecil, kalau FPB kan terbesarnya. Nah, kita mengetahui dari kelipatan keduanya dulu. Di sini ada kayak 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ini kan kelipatan 2. Nah, yang kelipatan 3 itu ada 3, 6, 9, 10, 12. Kita lihat dari KPK 2 dan KPK 3 di sini, barisan deret sini dan sini, adakah yang sama angkanya? Ada 6, ada 12, ada 10 kan. Loh, kok 10 di sini? Harusnya bukan 10 ini. Apa tiba-tiba 10?
Nah, 3, 6, 9, 12. Oke, benar. Di sini kan namanya juga KPK kan terkecil. Kita cari yang terkecilnya ini, 6. Bukan 12, berarti ini bukan. Berarti ini bukan, coret. Ini bukan juga 9, bukan, coret. Berarti 6 kan. Nah, di sini yang kali berapa yang mereka tuh hasilnya tuh 6. Dan ini juga hasilnya 6. Gitu. Berarti ini kan harus kali 2 dan ini kali berapa? 3. Gitu. Mengetahui KPK-nya itu kita harus diapakan, yaitu kita kan sudah dapat di sini yaitu 3 dan di sini 2. 3-nya ini kita kalikan dengan CUS-nya dan 3-nya dikalikan dengan S-nya. Kayak gimana sih contohnya? Jadi kita taruh aja 3-nya, 3 kali 1 atom CS, berarti kan sini kan 3. Nah, di sini S-nya juga kita taruh 3 sini. Kan S-nya kan cuma ada 1, jadi 3. Nah, di sini juga 2. 2-nya kita kalikan dengan NO3 dan sini juga NO. Jadi karena ini cuma ada 1 doang N-nya, kita taruh saja langsung 2 ya. Dan di kanannya juga sama 2 kan, N-nya juga cuma ada 1 doang. Jadi kan 2 kali 1 kan 2. Seperti itu. Jadi KPK-nya untuk menaruh koefisiennya untuk menyamakan jumlah atomnya. Oke. Kita masuk ke langkah kelima, yaitu menyamakan muatan kiri dan kanan. Tadi kan karena ini bersifat asam, jadi kita harus menaruh H plusnya dan H2O nya ya. Kalau H2 nya ini nanti dimasukkan ke langkah ke-7. Kita langkah ke-6 dulu, menaruh atom H plusnya. Tapi kita harus menyamakan muatan kiri dan kanannya. Gimana tuh? Di sini kita hitung dulu muatan dari kiri dan muatan yang ada di kanannya. Di sini terlihat sini muatannya kan nggak ada. Di sini ada nih -1. Berarti di sini dia muatannya 0. Dan yang di sini 2 dikali -1. Ini kan sudah ada 1 kan, karena muatannya 1. Berarti 2 kali -1 berarti -2. Sudah dapat -2. Nah, kita langsung masuk yang ke kanan. Nah, tapi terasa di sini ada ketidaksamaan dari atomnya, jumlah atomnya. Ini kan 2N, ini udah setara. 3CUS. Di sini 3S-nya udah bener nih, udah setara. Tapi CU-nya belum. Nah, kita coba lihat di langkah yang keempat tadi. Berarti sini 2N, sini sudah setara, 3S sini sudah setara, berarti kita harus menambahkan 3CU-nya yang ada di sini. Karena biar apa? Biar setara kan. Yang 3CUS-nya tuh di sini 3CU, ini 3CU, S-nya juga 3S, ada 2NO3, juga ada 2N. Ini mah O-nya kita biarkan dulu kan. Kita harus mengabaikan O-nya terlebih dahulu, kita fokus kepada atom-atom yang lainnya. Di sini berarti sudah setara 3CUS, 2N, oke sudah setara. Kita masuk lagi ke contoh ke-6-nya ini, langkah ke-6-nya. Kita hitung lagi, berarti di sini ada 3, berarti di sini ya. Berarti 3 dikali plus 2 muatannya, yaitu berapa? Itu plus 6. Ini muatannya ya. Nah, jika dilihat ini atomnya tidak sama dari ruas kiri maupun ruas kanan. Di sini -2, di sini plus 6. Nah, caranya gimana? Ya balik lagi ke tadi, karena tadi bersifat asam. Untuk menyamakan muatan kiri dan kanannya, kita harus menambahkan H plusnya. H plus itu karena bersifat asam kan. Jadi di langkah ke-6 ini kita harus menambahkan plus H plusnya. H plusnya di mana? Yang kekurangan elektron gitu, yang kekurangan elektron. Yang kekurangan muatan. Di sini terlihat sini muatannya lebih besar ya dari -2. Berarti kita harus menambahkan H plusnya di sini. H plus gitu. Nah, agar setara H plusnya, kita harus menambahkan koefisien di sini dari yang kita ketahui dari muatannya ini kan -2 di ruas kiri dan plus 6 di ruas kanan. Nah, kita hitung dari selisihnya ini nih, -2 dengan plus 6. Harus berapa yang biar koefisiennya tuh sama dengan kesamaan dari -2 dan plus 6. Kita hitung kan kayak ada -2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 H plus.
Berarti begini, 8 H plus ini nggak muat, maaf. Nah, kita udah dapat nih dari menyamakan muatan kiri dan kanannya. Berarti di sini kan kayak 8H plus ini ditambah min 2, berarti ini kan plus 6. Nah, sini juga plus 6 kan. Berarti udah setara kan, udah sama kan muatan kiri dan kanannya. Tapi di langkah ketujuh kita harus menyamakan atom H dengan menambahkan H2O. Itu seperti apa? Nanti kita langkah ketujuhnya yaitu menambahkan H2O-nya di sini. Seperti itu. Langsung kita masuk ke langkah ketujuhnya. Nah, di sini sudah ditulis ulang dari langkah ketujuhnya, dari yang ini nih. Dari langkah ke-6-nya kan. 8H plus ada tambah 3CuS tambah 2NO3 min direaksikan menjadi 3Cu plus 2 dan plus 3S dan plus 2NO. Kita masuk ke langkah ketujuhnya menyamakan atom H dengan menambahkan H2O. Nah, ada di sini yaitu dari langkah 7 kita harus menyamakan dari atom H-nya kan. Kita lihat di sebelah kiri ada 8 atom H. Di sini udah nggak ada H-nya lagi, berarti kita simpulkan berarti di sini ada 8. Di sini tidak ada atom H-nya, berarti kita otomatis masukin saja di sini tambah H2O. Agar setara, kita samakan dari atom H-nya. Di sini kan H-nya ada 2. Berarti di sini kita kalikan 4. Karena kan 4 dikali 2 berarti H-nya ada 8, berarti di sini juga 8. Di sini udah setara dong dari atom H-nya. Nah, ini sebenarnya sudah selesai nih. Semuanya sudah selesai menyamakan atom H dengan menambahkan H2O. Nah, ada langkah yang terakhir. Langkah terakhirnya itu menyamakan semua jumlah atomnya dengan ruas kiri dan ruas kanannya. Kita lihat sini udah 8H, di sini udah 8H juga udah kan 4 kali 2 H-nya 8. Dari Cu-nya di sini sudah 3. Sini 3 Cu juga udah. S-nya juga 3 sama kan, S kali 3 berarti 3S tuh. Ada 2N, sini juga 2N dan sini O3. Nah, karena sini sudah tahap terakhir, kita sudah ikut sertakan dari O-nya. O-nya di sini kan 3 kali 2 berarti 6. Ada 6 atom O. Di sini di H2O kita lihat O-nya ada 1 dikali 4 berarti ada 4O. Nah, di sini ada 2 dari NO. Nah, O-nya itu ada 2 berarti 4 tambah 2 6. Berarti setara sudah ya, dari O-nya dan atom-atom lainnya juga sudah setara. Seperti itu. Berarti dapat kita simpulkan dari reaksi kimia ini bahwa reaksi kimia ini sudah setara. Oke. Beda dengan yang pada contoh soal yang pertama seperti ini. Ini dari muatannya tidak setara, dari jumlah atomnya pun tidak sama. Jadi kita menggunakan langkah-langkah ini dengan tujuannya itu menyetarakan. Nah, dapat disimpulkan juga jika mengikuti langkah-langkah penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode Bilox atau bilangan oksidasi, kita dapat memastikan bahwa jumlah atom dan muatan pada reaksi kimia itu seimbang. Jadi yang muatan kiri dan kanan, terus juga jumlah kiri dan kanannya seimbang. Karena hal ini penting banget agar reaksi kimia dapat dituliskan dengan benar sesuai dengan hukum kekekalan massa dan muatan. Jadi seperti tujuannya. Tujuan dari penyetaraan redoks itu memastikan hukum kekekalan massa dan muatannya. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini kita tujuannya ke arah situ. Jadi sudah dipastikan bahwa ini tuh setara. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.